السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل والقرآن الفجر إن القرآن الفجر كان مشهودا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Ya ayuhal hadirin yang salat subuh Musibaitul Mukminin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak ada bosan dan jemu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan Ahad pagi ini Allah masih memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas, salah satunya adalah salat subuh berjamaah bertepatan dengan 3 Muharram 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan iman Islam kita sehingga bisa melaksanakan seluruh rangkaian amaliyah ibadah-ibadah kita, dan tentunya kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni segala kesalahan dan dosa dari tahun 1446 Hijriah, dan senantiasa Allah memberikan kekuatan iman Islam kita di tahun 1447 Hijriah sehingga kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, termasuk kita yang hadir. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapat syafaat umum di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Musibaitul Mukminin, sebelum tausiah kita mulai, marilah kita sama-sama kirimkan doa, bacakan Fatihah, terutama kepada orang tua dan guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Kita doakan Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah terima amal ibadahnya dan Allah ampuni segala kehilapan dan kesalahannya. Dan kedua, kita doakan para pendiri, para perintis, pengurus yayasan, pengurus DKM dan jamaah yang telah mendahului kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah terima amal ibadahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tempatkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga proses membangun Musibaitul Mukminin, Allah berikan kemudahan, kelancaran sehingga bisa selesaikan, diberikan kemudahan finalisasi pembangunannya. Oleh karena itu, kita sama-sama bacakan Ummul Quran Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ummul Quran Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma azim. Alhamdulillah, pada tausiah pada hari ini akan disampaikan oleh guru kita bersama. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kesibukannya, Bapak Kiai Haji Mahmudi LCMA. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Kita doakan beliau sehat walafiat ya, di tengah kesibukannya masih bisa menyempatkan hadir untuk mengisi taklim. Mudah-mudahan taklim yang beliau sampaikan senantiasa menambah hasanah keilmuan
dan tentunya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Mukarram Haji Mahmudi, falyatafaddal maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasuli Mujtaba wa Habibi Muqtada wa Habibi Muqtada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami mu'allimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan muassis hadal masjid anallaha taqasyam bil maghfirah wa rahmah. Lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Allah ta'ala walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan wa ulaika humul faizun. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Wa Imam Ahmad fi musnadihi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da fathil Makkah. Imam Bukhari fi sahihihi. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatun Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Mukminin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sang waktu terus berjalan. Tidak terasa kita sudah masuk tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Ini berarti perjalanan hijrah Rasul beserta para sahabat sudah berlangsung selama 1447 tahun. Suatu peristiwa yang patut kita kenang. Mengapa? Karena di dalamnya terkandung makna. Kenapa? Karena dalam hijrah itu ada keteladanan untuk sebuah pengorbanan.
Saya menukil dalam kitab At-Tabaqat Al-Lais Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau menukil salah satu hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersukacita, gembira, senang. Mengapa demikian? Karena pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai pengikut 70 orang. Yang 70 orang ini bukan sembarang orang. Ada ahli senjata, tukang bikin senjata kalau kata kita. Ada ahli strategi atau ahli peperangan. Ada juga ahli pembekalan. Kalau sekarang itu ahli ekonomi atau ekonomi. Itu 70 orang itu Nabi bangga, suka, senang. Kenapa? Sebab ini orang-orang yang 70 ini orang yang sudah teruji kejujurannya, amanahnya, kecerdasannya, tablignya, semua udah ada dari situ. Tapi justru pada saat itu kaum kafir Quraisy semakin keras tingkat permusuhannya, semakin keras tingkat kekerasannya, sampai-sampai menyiksa kaum muslimin belum pernah dialami pada masa terdahulu. Kenapa? Khawatir nanti agama nenek moyangnya habis. Nanti udah habis orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Akhirnya apa? Diintimidasi itu kaum muslimin pada saat itu. Lebih hebat dibanding sebelum-sebelumnya. Sehingga sahabat ngadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta izin, ya Rasul, bolehkah saya hijrah? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya aku pernah diberitahu tempat kalian itu adalah di Yathrib. Yathrib itu dulu sekarang kota Madinah. Akhirnya apa? Sahabat hijrah berbondong-bondong bergelombang. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan, tapi bergelombang. Di saat itu ada yang unik, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu terkenal keberaniannya. Jangankan manusia, setan aja takut sama Sayyidina Umar. Iya, cuma dikasih unjuk apa sama Sayyidina Umar? Dulu di Madinah itu banyak sihir. Cuma dikasih tahu sorbannya, ini sorban punya Sayyidina Umar. Pada takut tuh sihir-sihir sama sorbannya aja. Sungai Nil pernah kering. Ketika kering Sungai Nil apa? Gubernur Mesir Amr bin As pada saat itu datang ke Sayyidina Umar. Cuma dikasih kertas doang ditulis, "Hai Nil, aku Umar pemimpin yang adil. Kalau aku tidak adil maka aku celaka." Nil tuh dulu waktu nggak ada susah air, dikasih tuh wanita-wanita cantik yang paling cantik yang masih gadis, dibuang-buang itu Sungai Nil. Tapi sama Sayyidina Umar cuma dikasih kertas doang. Ada nggak presiden kayak begini? Berani masang badan. Apa kata Umar dalam suratnya? Aku pemimpin yang adil. Kalau aku tidak adil maka celaka. Ini kalau bahasa sekarang mubahalat. Lalu apa pada saat itu Sayyidina Umar unik. Sebelum hijrah ke Madinah, beliau itu melakukan tawaf. Tawaf, selesai tawaf, sholat di Maqam Ibrahim. Selesai sholat itu Sayyidina Umar
memperhatikan wajah-wajah orang kafir satu-satu. Apa kata Umar? Wajah-wajah penista. Kamu, wajah-wajah orang yang celaka. Sayyidina Umar langsung ditantang, siapa yang pengen besok anaknya jadi anak yatim, temuin saya di Bukit Anu. Siapa yang pengen besok istrinya menjadi janda, temuin saya di Bukit Anu. Siapa yang pengen ibunya nangisin anaknya, temuin saya di Bukit Anu. Kan sableng loh kenal kita. Sayyidina Umar jalan pada saat itu. Ketika jalan Sayyidina Umar itu, beliau hanya membawa pedang, kemudian panah diselempangkan dan satu tongkat komando. Jalan pada saat itu. Ini mulanya hijrah seperti itu. Sehingga makna hijrah kekinian itu bisa diartikan berbagai macam makna. Pertama, hijrah secara harfiah. Kalau hijrah secara harfiah itu artinya apa? Orang berpindah doang. Yang kedua, hijrah secara makna istilahi atau secara syar'i. Yang pertama bisa diartikan hijrah makan. Makan itu artinya tempat. Pindah dari tempat yang jelek lingkungannya menuju tempat yang paling bagus. Yang kedua, hijrah maknawi. Apa hijrah maknawi? Hijrah dari sesuatu perbuatan yang jelek kepada perbuatan yang bagus. Hijrah dari kekurangan menuju kesempurnaan. Makanya para ulama itu memberikan pandangan yang berbeda-beda. Yang pertama, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan hijrah yang sesungguhnya hijrah kembali kepada tuntunan Allah dan Rasul. Ini yang sesungguhnya. Bagaimana caranya? Caranya hijrah kepada Allah dengan cara taat, taqarrub, tawakal. Kalau hijrah kembali kepada tuntunan Rasul, al-ittiba li sunnatihi wa khutwatihi. Hijrah kepada Rasul itu mengikuti apa yang diajarkan Rasul, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu thariqahnya ada dua, hijrah ke Allah, hijrah ke Rasul. Yang kedua, Al-Imam Al-Qahtani beliau mengatakan hijrah ini di masa Rasul bisa disimpulkan adalah al-wala wal bara. Apa al-wala wal bara? Loyalitas dan melepaskan diri. Kepada siapa loyalitasnya? Menunjukkan loyalitas kaum kepada pemimpinnya. Yuk kita lihat. Suatu ketika di saat masa genting, kaum muslimin udah dikepung, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum kafir Quraisy memberikan sayembara. Nah, kaum kafir Quraisy, siapa yang bisa mendapat atau menangkap Nabi Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, maka berhak mendapatkan 100 ekor onta. Mendengar sayembara itu, kaum kafir Quraisy mengepung rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu apa? Salah satu sahabat yang rela menggantikan posisi Rasul, bukan sebagai presiden, menggantikan posisi taruhannya nyawa. Sebab kalau dapat Rasulullah hidup atau mati dapat 100 ekor onta.
Jadi kalau seekor onta kalau sekarang umpama 76 juta atau 80 juta kali 100 berapa tuh? Sekitar 8 miliaran kali ya. Dikasih posisi itu pada saat itu apa? Tempat tidur Rasul diganti oleh Sayyidina Ali. Tentarannya nyawa dikepung tuh. Setelah dikepung turun firman Allah, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah jadikan kuping mereka tertutup, Allah jadikan mata mereka tertutup, artinya tidur. Orang kalau udah tidur nggak kedengar lagi tuh kuping. Nabi lewat pada saat itu sambil melempar pasir. Fahum la yubsirun, mereka tidak melihat karena tertidur semuanya pada saat itu. Ketika Nabi sudah jauh, baru mereka membuka pintu. Ternyata yang lagi tidur di situ bukan Rasulullah, tapi sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Masya Allah, menggantikan posisi taruhannya nyawa. Lanjut Rasul perjalanan sama sahabat Abu Bakar Siddiq. Setelah ada di Jabal Thur, itu yang nganterin makanan siapa? Asma kalau nggak salah. Dalam keadaan hamil ngasih makanan terus. Di situ Abu Bakar Siddiq pun udah mempersiapkan tempat untuk Rasulullah. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah dikepung istirahat tidur di situ, ternyata laba-laba melindungi Rasul. Laba-laba tuh melindungi Rasul. Kecuali cecek. Cecek itu personal itu repot. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan boleh mematikan cecek langsung dikecek sekalian. Sekali mati dapat 100 kebaikan hasanah. 2 kali mati berarti cuma dapat, kalau sekali mati dapat 100 kebaikan. Kalau 2 kali mati cuma dapat 2 kebaikan. Itu sampai seperti itu. Apa ketika di Jabal Thur? Itu Abu Bakar Siddiq kaki pahanya dipatok ular. Saat dipatok ular apa? Itu Abu Bakar Siddiq keluar air mata. Padahal air matanya bukan karena dipatok ular. Karena pada saat itu apa? Rasa bangga dan sedih. Setelah dipatok, Abu Bakar Siddiq keluar air mata. Rasulullah terbangun dari pangkuan Abu Bakar Siddiq. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Hei Abu Bakar, jangan takut, jangan sedih. Allah bersama kami, Allah bersama kita. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasul, aku sedih bukan karena pada saat ini aku dipatok ular. Aku sedih bangga pada saat ini tubuhku yang hina bisa menempel dengan tubuhmu yang mulia ya Rasulullah. Akhirnya apa? Itu luka Abu Bakar Siddiq diludahin sama Rasul atas izin Allah sembuh. Ludah Rasul itu obat. Beda kalau ludah bapak buat suami, buat istri bapak lain. Itu ludah Rasul obat. Maka dalam kitab Fathul Bari itu ketika Rasulullah mengaji atau taklim itu ludahnya ditadangin, muncratan ludahnya diolesin ke muka, timbang yang keriput-keriput mudah lagi, nggak usah pakai bedak lagi itu. Sampai seperti itu. Ternyata ular yang menggigit Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq pada saat apa? Bisa bicara atas izin Allah. Aku menggigit Abu Bakar bukan sembarang menggigit, karena dia menghalangi. Kenapa menghalangi? Udah lama aku menanti ingin melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Imam Al-Qahtani, hijrah ini merupakan al-bala wal bara, loyalitas berlepas kepada pemimpin. Bal hiya min ahamin takalifiyah, itu penting karena untuk memberikan kewalian kesetiaan kepada pemimpin.
Jadi hijrah itu udah terjadi dari nabi-nabi sebelumnya. Yuk kita lihat. Dulu Nabi Ibrahim hijrah dari Babylon ke Palestina, dari Palestina ke Mesir, dari Mesir ke Palestina, dari Palestina hijrah lagi ke Mekah bersama istrinya dan putranya Nabi Ismail dan Siti Hajar. Itu ada benang merah yang bisa kita ambil. Yang pertama, para nabi-nabi terdahulu pernah hijrah. Nabi Ibrahim hijrah pada saat itu bersama istrinya, putranya. Ketika hijrah, apa yang dikatakan pada saat itu? Jangan dikira bininya langsung menerima aja, enggak. Nanya ke Nabi Ibrahim, wahai kanda, engkau taruh aku di padang yang tandus kayak begini, tanpa ada air, tanpa ada makanan, tanpa ada pohonan, cuma berbekal ceret. Oh, ceret. Kok berisi air? Ini doang. Apakah ini kehendakmu atau perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab tanpa nengok. Ini perintah Allah. Apa kata Siti Hajar dengan mantap? Kalau ini perintah Allah, Allah gak bakal menyia-nyiakan hambanya. Artinya apa? Seorang yang menjalankan perintah Allah, walaupun itu kata kita berat, kata pandangan mata kita susah, tapi Allah gak akan menyia-nyiakan. Artinya apa? Allah gak tinggal diam. Orang kalau sudah keluar cari rezeki atau mencari berjuang, kalau sudah keluar, Allah kan tinggal diam, pasti Allah akan kasih pertolongan. Terbukti Siti Hajar kehabisan air. Ketika kehabisan air apa? Lari dari Sofa ke Marwa. Ternyata apa? Air yang dicari bukan ada di Bukit Sofa dan Marwa, adanya di depan Ka'bah, sumur Zam-Zam. Itu di bawah Ka'bah. Itu apa membuktikan? Seorang disuruh berbuat baik dimanapun dia berada, gak mesti balasannya di tempat yang sama. Bapak sedekah, bapak nyantunin anak yatim, ibu nyantunin anak yatim, gak mesti anak yatim itu yang membalas. Bisa jadi nanti di tempat lain dibalas oleh Allah. Pastinya di akhirat pun Allah akan berikan balasan. Ini kadang kita kan kalau Muharram itu di kita ada tradisi nyantunin yatim. Betul. Bagus. Daripada nggak amal sekali, nggak usah dikomentarin, nggak usah dibantah, terusin aja itu. Jangan ada begitu orang-orang siap, bukan. Terusin aja selama kita mampu segitu jalanin. Irhamil yatim, wamsah raqsahu, wa at'imhu min ta'amika, alina qalbaka wa tudrik hajataka. Kata Nabi, sayangin anak yatim, wamsah raqsahu, usap kepalanya, talina qalbaka, hati kamu menjadi lembut, hajatmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis. Pengamalannya gak mesti hanya pada bulan Muharram, kapanpun silakan. Dan gak mesti orang menyatu yatim balasannya pada saat itu, di akhirat udah pasti. Kita ada tradisi seperti itu. Ini pernah terbukti, mohon maaf keluar sedikit, di Maroko, Maghribi, sekarang di Maroko. Ada seorang dai, kejadian tahun-tahun sekarang nih, tahun-tahun ini 2000-an. Ada seorang dai bermimpi ketemu Rasul. Jadi kalau mimpi ketemu Rasulullah SAW itu benar. Sebab kata Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamassalu bihi. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, dia benar-benar telah berjumpa dengan aku. Fa inna syaitan la yatamassalu bihi. Syaitan gak bisa menyerupai aku.
Ini seorang dai, kalau kata kita guru ngaji kampung, ngimpi ketemu Rasul. Dalam ngimpi itu apa? Kamu temuin si fulan, ada di kampung anu di kota Mekah, ajak dia sholat di Masjidil Haram. Udah itu doang ngimpinya. Sementara guru ngaji kampung ini gak punya duit, bukan orang kaya. Besoknya mimpi lagi ketemu Rasul. Kamu berangkat umroh, temuin orang ini di kampung ini, ajak dia sholat di Masjidil Haram. Akhirnya apa? Apa yang dia punya dia jual buat bekal ke Mekah. Setelah itu selesai umroh, dia nyari alamat kampung ini di mana, dia sebutin kampungnya. Oh, dia ada di kampung anu. Setelah di kampung anu, tanya yang namanya si fulan ini di mana rumahnya. Tuh di situ tuh namanya kampung. Setelah ketemu apa? Saya ini kesini karena perintah Rasulullah. Dalam mimpi saya disuruh menjemput Anda sholat di Masjidil Haram. Kata anak muda itu yang diimpikan, dia bilang, gak mungkin saya ke Masjidil Haram. Saya malu. Saya sholat aja masih belang-belang, takut saya ke Masjidil Haram. Sampai takut dia. Udah kamu mandi, habis mandi kita ke masjid sama saya. Memangnya kamu kenapa? Saya ini orang yang ya semua orang punya dosa, tapi saya ini sholat saya masih belang-belang. Ya, saya mau nanya, saya ini mimpi ketemu Rasul, diceritakan. Yang mau saya tanya, apa amalan engkau sampai engkau aku mimpikan Rasul? Dibilang apa? Saya ini kerja, tapi setengah gaji saya udah setiap tahun saya kasih buat anak yatim. Setelah itu apa? Diajak mandi, sholat, ayo kita ke sana masjid. Saya cuma tugas Rasul dalam mimpi saya, ajak dia sholat di Masjidil Haram. Itu doang. Kalau kamu sudah sholat, saya masa bodoh, saya mau pulang. Akhirnya diajak sholat di Masjidil Haram. Sampai sholat di Masjidil Haram selesai, sujud terakhir gak bangun-bangun, ternyata meninggal di Masjidil Haram. Ada apa di situ? Masya Allah, saya cuma nganterin orang mau ke surga. Orang yang nyantunin itu anak yatim. Nah itu kita kembali lagi kepada hijrah. Sehingga hijrah yang sesungguhnya adalah hijrah qalbiyah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan pesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Rasul apa? Ya Abu Dzar, jaddidis safinah, fa innal bahra amiq, wa khudil zadil kamil, fa inna safar ba'id, wa khaffifil hamlah, fa innal 'ubbata kanud, wa akhlisil amal, fa inna nakib nasib. Ini Rasul bilang sama Abu Dzar Al-Ghifari, hai Abu Dzar, jadi di Safinah. Artinya kalau kita artikan, Abu Dzar, perbaharui kapal kamu. Lautan ini dalam. Ini kalau kita belajar ilmu balaghah, ini maknanya makna majazi, kiasan. Artinya apa?
Ini korelasinya dengan hijrah yang sekarang kita peringati tiap tahun. Hai Abu Dzar, artinya perbaharui kapal kamu, perbaharui niat kamu setiap hari. Kenapa? Sebab perjalanan dunia ini, lautan ini dalam. Disuruh kita memperbaharui niat. Jadi di Safina, perbaharui itu niat. Kenapa? Karena Rasul pernah ngasih pesan, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu harus dengan niat. Niatnya karena Allah, Allah akan catat. Niatnya karena Rasul akan dapat, Allah catat. Tapi niatnya bukan karena Allah, untuk dunia atau wanita, cuma sampai situ. Hijrah kamu. Perbaharui niat. Sebab niat ini penting. Berapa banyak dalam kitab ta'lim dicontohkan, kan min amalin yatasawwaru bi a'mali surati dunya fayasiru bi a'malil akhirah bi husninya. Berapa banyak orang kelihatannya mengerjakan amalan dunia, tapi dicatat pahala akhirat. Sebaliknya, wa kan min amalin yatasawwaru bi a'mali suratil akhirah fayasiru bi a'mali dunya. Berapa banyak orang mengerjakan amalan akhirat tapi cuma dapat kebaikan dunia doang. Kenapa? Disuruh niat. Karena niatnya jelek. Yuk kita ambil contoh hadis Nabi. Inna minal dzunub dzunuban la yukaffiruha wa la bisolat wa la bisawm wa la bizakat qattun illa rajulun bikasbi yadayhi. Ada suatu dosa yang gak bisa diampuni dengan sholat, puasa, sedekah, atau haji. Apa? Kecuali seorang suami mencari nafkah untuk keluarganya, malam-malam dia capek, dosanya rontok berguguran. Kapan itu? Ketika seorang suami niat mencari nafkah karena Allah ingin menghidupkan anak-anaknya dan keluarganya. Lain kalau udah pensiun, lain kalau udah tua. Itu seperti itu, tapi sebaliknya, berapa banyak orang mengerjakan amalan akhirat, kelihatannya sholatnya rajin, jalan paling duluan, duduk paling depan, kelihatannya paling menonjol, sampai jihad paling di depan. Itu pernah dicontohkan sama Rasul. Ada sahabat kan kepada Rasul, ya Rasul, Fulan itu hebat di medan jihad ya Rasul. Ada dua riwayat. Yang pertama kata Rasul, yang dibilang kata Rasul apa? Orang itu celaka. Dan jihad Nabi, orang itu celaka. Ternyata apa? Ucapan Rasul terbukti. Ada salah satu pejuang yang ikut jihad bersama Rasul, dia celaka. Namanya siapa? Kira-kira ini ketika meninggal dunia, dia dalam keadaan menyembunyikan baju perang. Baju perang hilang, nggak taunya disembunyikan sama kira-kira. Berarti apa? Dia jihad nyari keuntungan. Ada lagi yang satu meninggal. Kata Rasul, orang itu celaka. Sahabat pada membanggakannya. Kenapa? Ketika mati orang itu terkena panah, diberikan semangat oleh sahabat, dimotivasi. Kalimat yang keluar apa? Saya ikut jihad bukan karena membela agama Allah apalagi Muhammad, tapi untuk menjaga suku saya agar tidak hina. Mati itu ngomong seperti itu. Artinya apa? Niatnya bukan untuk Allah. Ini niat yang dibenahi. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar,
bawa bekal yang sempurna. Fa inna safara ba'idun, perjalanan ini panjang. Artinya apa? Abu Zar, bawa bekal yang banyak. Perjalanan akhirat itu panjang. Kalau perjalanan dunia kita ketawa, mungkin umur kita 60, 70 kelihatan, betul nggak? Tapi perjalanan akhirat itu nggak ada yang tahu sampai sekarang sampai kapan. Bawa bekal yang sempurna, Abu Zar. Apa di situ? Kumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita menjadi orang yang lalai ketika meninggal dunia. Dalam Al-Quran dikatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa akum minas sholihin. Ini kata Imam Ibnu Katsir, orang yang lalai dengan hartanya. Contoh, baru dia merasa lalai, baru dia merasa hartanya itu gak ada artinya ketika mau mati. Wa anfiqu, belanjakan harta kamu min qabli ayati ahlikum maut, sebelum datang kepada kamu kematian. Fayaqula, ketika datang kematian baru kamu bilang, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau sekiranya kematian ini ditunda, fasaddaqu akum minas sholihin, aku akan bersedekah, aku akan berbuat baik. Apa dijawab sama Allah? Qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima tarakna. Ya Allah, kembalikan aku sebentar aja, niscaya aku akan beramal soleh yang banyak aku tinggalkan ya Allah. Kala sekali-kali tidak akan bisa. Makanya pernah Rasulullah itu lewat kuburan. Ya, hadisnya. Ketika itu apa kata Rasulullah? Hari ini, jadi kelebihan Rasulullah bisa melihat perkara gaib yang nggak bisa dilihat oleh mata kita. Lewat kuburan, kata Rasul, hari ini orang ini yang di dalam kubur 2 rakaat lebih mahal lebih berharga daripada dunia yang pernah dia cari dari muda sampai matinya. Artinya apa? Amal soleh, sholat sunnah 2 rakaat, baru nanti akan kita rasakan betapa itu mahalnya, betapa itu berharganya dari harta yang kita cari sampai kita tutup mata. Baru kita rasakan kalau kita udah di dalam kubur. Sekarang kita belum apa-apa, belum tahu. Bapak bilang, apa aja sholat sunnah, fajar, qobla fajar, ngapain? Sunnah rakaat itu baru terasa nanti kalau kita udah mati, betapa 2 rakaat itu bisa menyelamatkan kita dari kubur. Harta yang kita cari berpuluh-puluh tahun itu udah ada artinya. Wa khaffifil hamla fa'in bakadut, kata Rasul. Ringankan bawaanmu, karena perjalanan lereng bukit itu sangat sulit, berliku-liku. Ini artinya apa? Jangan terlalu cinta kepada dunia. Cinta boleh, tapi jangan terlalu. Sebab orang yang bawa dunia itu hisabnya banyak. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dibelanjain dari mana, didapat dari mana, dibelanjain dari mana. Itu pertanyaannya banyak. Perjalanan akhirat yang dibawa bukannya bekal dunia, tapi bekal akhirat, amal soleh. Bayangin. Suatu ketika sahabat Rasul Abdurrahman bin Auf, itu Nabi bilang, Abdurrahman bin Auf, kalau kata kita panggilnya begini, engkau masuk surga, tapi belakangan. Yang lain udah masuk, engkau belakangan. Sebab jarang orang yang masuk surga itu
dengan hisab harta itu kurang lebih 500 tahun. Kata Abdurrahman bin Auf apa? Kalau kata kita mah dikadalin, diakalin. Kalau gitu korma harta yang saya punya mau saya sedekahkan semua. Mungkin kalau kita bilang Abdurrahman bin Auf itu raja korma, kaya, dikasih tuh hartanya semuanya. Sampai 3/4 penduduk kota Madinah menikmati semua. Dengan harapan apa? Bisa masuk surga bersama Rasul bareng-bareng. Gak usah nunggu lama-lama, karena hisab harta itu lama. Ujung-ujung, tahu ujung-ujung? Tiba-tiba ada raja dari Yaman datang bawa pasukan. Itu Abdurrahman ngapain pada situ? Bawa pasukannya cuma nyari korma busuk yang 3/4 itu udah dibagi orang Madinah, udah habis. Abdurrahman bin Auf masih nyimpen nih 1/4 korma busuk. Setelah disimpan apa? Raja dari Yaman bersama pasukan apa? Saya nyari korma busuk, ada yang punya nggak di sini? Kalau ada yang punya, saya beli 7 kali lipat. Yang punya cuma Abdurrahman bin Auf. Akhirnya apa? Abdurrahman bin Auf kaya lagi. Itu sampai segitunya. Orang yang udah kaya pengen miskin, tapi sedekah nambah kaya lagi. Abdurrahman bin Auf udah kaya, di masa tua pengen miskin supaya hisapnya gampang sedikit. Ternyata apa? Dikasih kaya. Ini ada apa? Karena beratnya perjalanan akhirat itu liku-liku. Fa'innal ubbata kanut, dan yang terakhir kata Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa akhlisil amal fa inna nakim basyir. Hai Abu Dzar, berbuat amallah dengan ikhlas. Allah itu Maha tahu. Jadi kita kalau berbuat kebaikan gak perlu dikasih tahu, gak perlu cerita. Sebab apa? Allah Maha tahu. Jangankan yang di luar, yang di dalam hati kita aja Allah udah tahu. Yang paling dalam di hati kita Allah udah tahu. Sehingga dibilang, wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Tidaklah suatu kebaikan yang kamu kerjakan pasti Allah itu tahu. Kalau udah tahu, sebagai penutup, cukuplah kebaikan itu rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bimuradihi. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf kekurangannya. Selamat tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini amal ibadah kita jauh lebih baik dibanding tahun yang sebelumnya. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa lebih mendekatkan taqarrub kita kepada Allah. Walaupun umpama tahun ini kita terakhir berada di dunia, mudah-mudahan Allah sudah ridho dengan kepergian kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini aja, usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu a'lamu bimuradihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang telah disampaikan. Mari kita tutup ta'lim ini dengan sama-sama membacakan ayat Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هم خير من خلق الإله ومن ضرب كانوا قواميس الهداية للورى كم كان في أنبائهم من عبرة للناس ما كانت حديثا يفترى من
السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم وزنوا بها أعمالكم، واستلهموا منها العبار. هم قرآني أرقى به ألقى به اطمئناني، أحياني من غفلتي من زلتي وهداني. كم كانت الدنيا تضيق بوسعها، فتلوته ورأيته بابا لخير جناني. قرآني